Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lo tidak baik kenapa? Pusing. Mau istirahat? Enggak. Baik. Nah, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik walaupun ada yang pusing. Semoga nanti bisa bertahan sampai akhir ya. Bu Guru ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya Ibu Guru perkenalkan, nama Bu Guru Septiana Setia Hutami. Bu Guru merupakan PPL dari Universitas Ahmad Dahlan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, nah di sini apakah sudah kenal semuanya? Sudah. Nah, walaupun sudah mengenal satu sama lain, alangkah baiknya untuk mengakrabkan diri, nanti satu-satu memperkenalkan diri dengan nama, kemudian juga hobi ya. Baik, silahkan dimulai dari ujung. Perkenalan nama dan hobi. Nama. Perkenalkan, nama saya Arsalim Senesti Zahid. Hobinya apa? Hobi? Memancing, menonton TV? Menonton TV. Oke, selanjutnya. Nama saya Dimas Dwi Putra, hobi saya main game. Oke, baik Mas Dimas. Selanjutnya. Oke, berenang. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tina Widiana Surwita, hobi menari. Oke, selanjutnya. Nama saya Arvina Safawalia, hobi berkebun. Perkenalkan, nama saya Iftahul Asri, hobi berenang. Baik. Nama saya Amalia Putri Handayani, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Indra Abdulhasari, hobi tidur. Oh, tidur. Nah, tadi juga hobinya banyak yang berenang ya. Oh, seru. Baik, nah. Seru turu, Pak. Nggak seru turu kok. Nah, kalian pasti bertanya-tanya mengapa kalian dikumpulkan di sini. Nah, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, di sini kalian bisa berdiskusi, mengemukakan pendapat tentang topik yang akan Bu Guru berikan nanti. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok ini juga ada asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan-permasalahan yang kalian ungkapkan kalian tidak boleh menceritakan kepada orang lain, hanya kita yang ada di sini saja. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, semua anggota di sini harus secara sukarela mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu ada asas keterbukaan. Di sini kalian juga mengungkapkan permasalahan kalian tanpa malu-malu dan tanpa ragu-ragu. Kemudian juga ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan di kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. Nah, bimbingan kelompok ini Bu Guru menggunakan teknik psikodrama. Tujuan dari ini nanti berkaitan dengan topik manajemen konflik. Jadi nanti kita akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok observer dan kelompok pemeran. Tetapi karena dalam psikodrama kalian yang menjadi kelompok observer bisa menjadi kelompok pemeran semuanya. Jadi nanti setelah kalian menampilkan drama, kalian akan mengisi lembar-lembar atau LKPD, di mana nanti kalian tampilnya seperti apa. Kemudian psikodrama itu apa? Nah, psikodrama ini merupakan salah satu teknik dari bimbingan kelompok, di mana kalian nanti dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang ada dalam diri kalian, kemudian menyatakan kebutuhan-kebutuhan dan menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan terhadap diri kalian. Nah, Bu Guru juga jelaskan kembali bahwa di siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama dengan
topik manajemen konflik. Nah, apakah kalian sudah siap mengikutinya? Sudah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Tidak. Jika tidak, nanti tugas kalian yaitu dan tanggung jawab kalian yaitu ada 2 kelompok, yaitu kelompok pemeran dan kelompok observer. Tapi di dalam psikodrama ini nanti kalian semua berperan sebagai pemainnya. Seperti itu ya. Kemudian selama proses bimbingan kelompok ini juga nanti ada etika-etika yang harus kalian terapkan. Ketika ada temannya yang ingin memberikan pendapat, kalian bisa menghormatinya. Kemudian jika ada yang memberikan pendapat, kalian juga harus mendengarkan. Nah, apakah sudah siap semuanya? Baik, setelah semua siap semuanya, Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Nanti ini sebagai gambaran apa itu manajemen konflik. Kalian bisa menyimaknya. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, pastinya lo pernah ngalamin apa yang namanya konflik. Konflik itu emang gak terhindarkan dan dapat terjadi di mana tempat. Kita akan bahas itu di video ini. Konflik adalah suatu pertentangan antara 2 orang atau lebih. Nah, kita tadi sudah menyaksikan video tentang konflik, ada pengertiannya juga, kemudian juga ada penyelesaiannya. Nah, sebelum kita nanti berdiskusi, kemudian mau mengemukakan permasalahan-permasalahan yang ada, kita akan bermain ice breaking terlebih dahulu. Nanti contohnya gini, nanti Bu Guru punya kata-kata tomat. Nanti kalian saling bergiliran meneruskan huruf terakhir disambung menjadi kata. Tahu kan? Tomat berarti T. Cari kata yang lain apa? Timun. Nah, seperti itu. Nanti dimulai dari Bu Guru. Sudah paham semua kan? Ya. Oke. Bu Guru akan memberikan kata-kata buku. U apa? Bangkai. U. Udang. Udang. Berarti G. Gudang. Berarti G lagi. Garam. Berarti M. Meja. Berarti A. Apel. L. Laba-laba berarti A. Ayam. M. Apa? M. Mangga. Berarti balik lagi A. Anggur. R berarti R. Rambutan. N. Nanas. S. Salak. K. Kucing. G. Gajah. H. Hantu. Oke. Terima kasih. Demikian ice breaking kita sebelum kita memulai ke materi kita. Nah, di sini Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, kira-kira di kelas kalian, apakah kalian pernah mengalami konflik dengan teman kalian? Nah, contohnya apa? Berkonflik apa? Berbeda pendapat atau apa? Berbeda pendapat. Berbeda pendapat ketika kerja kelompok. Terus disuruh piket nggak mau. Terus apa lagi? Masih banyak lagi. Nggak tahu apa nih. Tapi kalian pernah mengalami konflik ya dengan teman-teman sekelas. Baik. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai apa itu pengertian konflik, kemudian apa itu jenis-jenis konflik. Nah, nanti kalian bisa mencarinya di internet. Nanti salah satu bisa menjelaskan. Oke, silahkan. Orang apa
Sinopsis, Rina adalah siswa kelas 7 di SMP Layang. Rina adalah seorang anak pindahan. Ketika mengikuti dinas ayahnya, Rina terkenal pendiam. Permasalahan terjadi ketika Feni mengajak teman-temannya untuk pergi ke taman, tetapi Rina tidak ikut karena sibuk. Kemudian, sepengetahuan Rina, ternyata Feni membicarakan Rina. Dan saat itu Rina mengalami traumanya kembali. Sampai suatu ketika Rina tidak bersekolah selama seminggu. Kemudian teman-temannya mendatangi rumahnya. Awal mula permasalahan, pada suatu ketika, Feni mempunyai ide untuk mengajak teman-temannya pergi ke sebuah taman yang sedang hits di dekat sekolah. Sudah lama sekali Feni ingin ke sana. Akhirnya dia mengajak teman-temannya Rina, Dina, Kina, Lydia, Feni, Ferry, Loni untuk pergi ke sana sepulang sekolah. Pada saat itu, teman-temannya setuju termasuk Rina. Tetapi pada saat hari H tiba, ternyata Rina ada kesibukan untuk membantu ibunya. Tetapi Rina tidak bilang terlebih dahulu. Rina akan membatalkan pergi ke taman pada saat akan pulang sekolah dan berbicara kepada teman-temannya. Feni menghampiri Rina di dalam kelas. Hai Win, kita jadi main ke taman itu kan? Maaf ya Fen, aku harus pulang. Setelah pulang sekolah aku agak sibuk, maaf ya. Oh ya sudah Rina. Rina keluar kelas sebentar dan menuju ke kamar mandi. Di dalam kelas ada Feni dan Lydia yang sedang mengobrol. Hai Lid, sepulang sekolah nanti jangan lupa ya kita ke taman yang lagi hits itu sama teman-teman yang lain juga. Oke Fen, Rina jadi ikut kan soalnya tadi dia cerita sama aku kalau dia sibuk mau bantuin ibunya, tapi rasanya mau ikut. Dengerin dulu Lid. Kenapa harus bisik-bisik kamu ngomong? Kita nggak usah ajak Rina ya, anaknya nggak asik lagian ke taman itu kan is my dream. Ben kok kayak gitu sih, kan Rina juga teman kita. Udah kamu diam aja, yang penting ikut ayo. Tanpa sepengetahuan Lydia dan Feni, ternyata Rina mendengar obrolan mereka. Setelah dari kamar mandi, seketika hatinya sakit, keringat dingin bercucuran di tubuh Rina karena mendengar obrolan mereka. Badannya menjadi lemas dan air matanya mengalir, tetapi Rina tahan agar tidak ketahuan. Kemudian Rina kembali ke kelas setelah Lydia dan Feni keluar kelas. Setelah itu, Feni dan Lydia kembali ke kelas dan Feni menghampiri Rina. Kita jadi main ke taman itu kan? Maaf ya Fen, aku harus pulang. Setelah pulang sekolah aku agak sibuk, maaf ya. Tapi tadi kamu cerita sama aku mau ikut Rin. Walaupun sibuk, kamu kok kusut sekali Rina. Badanmu penuh dengan keringat. Kamu sakit? Enggak kok, ini aku nggak kenapa-napa. Ya maaf ya Lydia dan Fanny. Maaf aku kayaknya nggak bisa ikut soalnya aku udah janji mau bantu ibu. Ya udah nggak apa-apa Rin, santai aja. Ya Rin nggak apa-apa. Suatu hari di kelas, Kinan menghampiri Rina yang sedang membereskan buku-bukunya di atas meja dan bersiap untuk pulang. Hai Rin, habis ini ada acara nggak? Main yuk. Halo Rina, main sama aku aja deh. Kinan cerewet, kamu bakal pusing dengerin dia. Ayolah Rin, jangan bilang mau belajar aja di rumah, sekali-kali main lah. Kemarin juga kamu nggak ikut ke taman. Iya Rin, ayo mainlah biar seru ya. Nggak teman-teman. Iya Rina, ayo. Maaf aku nggak bisa duluan ya. Nah apaan sih, sombong nggak jelas anak-anak deh. Mulai lagi deh. Jangan begitu, mungkin dia lagi capek dengan kehidupannya. Setelah beberapa hari, tepatnya seminggu, Rina tidak masuk ke sekolah tanpa adanya keterangan. Sepulang sekolah, Lydia mengajak teman-teman untuk pergi ke rumah Rina dan menanyakan keadaannya. Teman-teman kita seminggu lebih loh Rina nggak masuk. Teman-teman sudah seminggu lebih loh Rina nggak masuk sekolah. Enggak, Lis, untuk seminggu tepatnya Rina tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Udah lama banget ya, kira-kira kenapa ya teman-teman? Kita ke rumahnya aja yuk daripada kita penasaran. Udah lah
jangan berharap dia tuh males ketemu sama kita. Kinan kamu ya cerewet, galak. Jadi kamu jangan seperti itu dong. Guys, aku ikut ya. Siapa tahu Rina itu benar-benar butuh kehadiran aku. Pede banget kamu Lan, nggak mungkin lah ya. Teman-teman aku gak bisa ikut ya sebenarnya. Aku ada keperluan, nanti kalau ada apa-apa kabarin aku saja. Aku juga nih ada keperluan sama bestie aku dong. Siap. Sepulang sekolah, mereka pergi ke rumah Rina, tetapi hanya ada ibu Rina yang ditemui, sedangkan Rina tidak mau menemui teman-temannya karena malu. Assalamualaikum. Wan, fokus Wan, liatin apa sih? Waalaikumsalam. Wah, ada apa? Ini rame-rame. Oh, ini teman-temannya Rina ya? Mari silahkan masuk. Maaf ya Bu, sebelumnya kami datang ramai-ramai ke sini maksud kedatangan kami adalah menanyakan kabar Rina karena sudah seminggu Rina tidak masuk sekolah. Kira-kira kenapa ya Bu? Maaf ya nak, kalau membuat khawatir sebenarnya ibu juga tidak tahu kenapa Rina seperti itu. Ibu juga sudah bujuk dia agar mau sekolah, tapi tetap saja tidak mau. Rina, iya Bu, kami juga khawatir soalnya sebelum Rina tidak masuk sekolah, Rina tidak mau berbicara dengan kami. Dia hanya diam saja. Iya betul, sejak sebelum Rina masuk itu dia anaknya jadi linglung, pendiam dan tidak mau bermain dengan teman-teman. Kalau ke ibu ya nak, Rina itu sepertinya mengalami trauma kembali, tetapi ibu tidak tahu masalah yang sekarang. Soalnya di sekolah dulu Rina pernah seperti ada musuhan dengan temannya. Wah, ternyata Rina pernah mengalami trauma seperti itu Bu. Kita tidak mengetahui. Iya nak, besok ibu coba bujuk lagi ya. Soalnya guru BK juga sudah datang ke rumah, tetapi tetap saja Rina tidak mau sekolah. Oh seperti itu Bu, baiklah. Ibu sepertinya kami harus izin pamit. Sampaikan salam untuk Rina ya Bu, teman-teman merindukannya. Jadi cepat berangkat ke sekolah. Assalamualaikum Bu. Baik anak-anak, terima kasih atas kunjungan ke rumah Rina ya. Waalaikumsalam. Setelah teman-teman Rina datang ke rumah, ternyata Rina mendengarkan dari dalam kamar, dan keesokan harinya Rina berangkat ke sekolah. Rin, kamu sebentar. Kok kamu masih Rin? Terus aku lihat kok kamu kayak menghindari Femi kalau gitu. Ya Rin, aku juga merasa kamu kayak menghindari Femi. Tidak seperti biasanya. Kalau ada masalah cerita aja Rin. Kita siap mendengarkan. Aku nakutin kali ya sampai Rina takut. Yes, Femi jangan bilang gitu. Iya Rin, jangan ada apa-apa. Iya, aku kan baik-baik saja kok. Berarti kamu boleh. Bolehlah main izin segala. Aku takut sekali, tapi untuk bercerita. Kenapa harus takut? Kita ini kan teman kamu. Iya Besti, jangan takut, cerita aja biar lega. Dulu aku punya sahabat yang sangat dekat. Sahabatku ini ternyata muncul dari belakang. Dia ketika di depan itu sangat baik dan ramah, tetapi kita masuk dia sering mengharapkan aku. Mengata itu dengan kalimat yang tidak pantas dan tanpa pengetahuanku. Dia pergi bermain bersama teman-teman yang lain, tapi aku tidak diajak. Dia tahu bahwa aku tahu apa yang dilakukannya. Dia berusaha menjauhiku, bahkan teman-teman yang lain itu memisuhiku. Ya ampun Rin, ternyata masalah kamu dulu sudah sama seperti itu ya. Aku berpikir teman-teman kita menjauhiku. Baik, setelah kalian tadi memperagakan psikodrama yang telah kita peragakan, nah di sini kalian akan merefleksi apa saja, bagaimana teman-teman kalian tadi berperan. Nanti akan Bu Guru jelaskan aturannya. Kalian bisa mengisi LKPD. Nama. Nah, itu.
Jadi kita sudah bermain drama, kemudian kalian juga tadi sudah berdiskusi. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian sampaikan dari awal sampai akhir? Harus berkata jujur. Ya, kita jujur terus. Jangan membicarakan orang dari belakang. Nah, betul sekali. Jangan membicarakan. Kalau kalian memang ingin ingin berbicara secara jujur, langsung saja ke orangnya. Jangan kalian berbicara di belakang. Apakah ada lagi? Ada lagi. Terus tidak boleh menggibah. Terus kalau ada masalah dengan temannya juga harus dibicarakan baik-baik. Seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah bermain drama, kemudian kita juga menyimpulkan ketika kalian mempunyai konflik harus bisa segera diatasi, karena terlalu lama memendam konflik juga itu tidak sehat untuk diri kalian. Nah, sampai di sini pertemuan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Apabila ada salah-salah kata dari Bu Guru, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru akan memberikan lembar evaluasi terlebih dahulu. Nanti kalian mengisinya ya. Masa depanku cerah banget.